Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai aksi nyata guna mempererat persatuan dan kesatuan yang ada di SMA Negeri 1 Pringsewu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Celia Adelia dengan NPM 2313034060 dari Program Studi Pendidikan Geografi Kelas B Universitas Lampung. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih persatuan dan kesatuan itu? Di dalam KBBI dijelaskan bahwa kesatuan itu berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal, dan satuan. Hingga kesatuan itu lebih menekankan kepada keadaan yang utuh, bulat, dan tidak terpecah-pecah. Kemudian, apa sih persatuan itu? Nah, persatuan itu secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Artinya, persatuan di sini menekankan pada bersatunya beberapa elemen menjadi satu. Dan persatuan ini lebih menyoroti pada proses atau tindakan bersatu. Contohnya, seperti persatuan suku-suku dalam sebuah negara. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. Untuk faktor yang pertama yaitu perbedaan agama, di mana di Indonesia ini memiliki banyak sekali agama yang berbeda-beda setiap masyarakatnya. Dan perbedaan agama tersebut bisa menjadi sumber konflik dan perpecahan sebuah negara. Sehingga perbedaan agama itu mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian faktor yang kedua yaitu perbedaan suku, di mana keberagaman suku yang ada di Indonesia dapat memicu sentimen negatif dan terjadinya perselisihan antara warga negara Indonesia. Untuk faktor yang ketiga yaitu kesenjangan ekonomi, di mana ketidakseimbangan ekonomi yang terjadi di Indonesia bisa saja mengakibatkan kecemburuan sosial antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, sehingga hal itu dapat memunculkan konflik dan perpecahan suatu bangsa. Kemudian untuk faktor yang keempat yaitu perbedaan kebudayaan, di mana perbedaan kebudayaan adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia sendiri, tetapi bisa juga menjadi sumber perselisihan jika tidak dikelola dengan baik. Lalu bagaimana jika persatuan dan kesatuan itu terabaikan? Tentunya itu akan menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia sendiri, seperti menimbulkan konflik dan kekerasan. Kemudian kurangnya solidaritas dalam masyarakat juga bisa menyebabkan maraknya kenakalan remaja. Lalu, kemunduran kebudayaan, perpecahan dan sentimen negatif juga bisa mengakibatkan kemunduran budaya yang sebelumnya sudah terjaga dengan baik. Terdapat beberapa langkah-langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, dengan memupuk saling pengertian. Salah satu cara memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah dengan memupuk saling pengertian dan toleransi antar warga negara. Yang kedua, sikap gotong royong bisa memperkuat kerjasama dan kebersamaan dalam masyarakat, sehingga eratnya persahabatan dan persaudaraan bisa terjalin dengan baik. Untuk yang ketiga, yaitu promosi toleransi. Promosi toleransi juga diperlukan sebagai langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tentunya dalam menjaga persatuan dan kesatuan pasti terdapat tantangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Tantangan yang sudah pasti kita ketahui yaitu tantangan di media sosial. Dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui media sosial ini sangat berat dikarenakan pada era sekarang ini banyak sekali manusia yang menggunakan media sosial untuk mengujar kebencian. Untuk tantangan yang kedua yaitu perbedaan politik, di mana setiap manusia pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap politik. Nah, perbedaan pandangan tersebut pasti bisa memicu sentimen negatif dan menimbulkan perpecahan antar bangsa. Untuk tantangan yang ketiga yaitu perbedaan kebudayaan. Perbedaan budaya yang ada di dalam masyarakat bisa menjadi ajang perselisihan dan mempengaruhi kerukunan antar warga, di mana di Indonesia ini memiliki berbagai macam kebudayaan yang berbeda-beda. Dan tidak jarang, masyarakat masih menganggap bahwa kebudayaannya mereka lebih unggul daripada kebudayaan dengan kelompok yang lain. Lalu, penerapan persatuan dan kesatuan yang ada di SMA Negeri 1 Pringsewu salah satunya yaitu pelaksanaan Jumat Religi. SMA Negeri 1 Pringsewu mewadahi para siswanya yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda untuk dapat tetap bernuansa religius di tengah perbedaan yang ada. Dapat dilihat pada gambar bahwa gambar yang di atas merupakan para siswa non-muslim yang sedang melakukan peribadahan. Dan untuk gambar yang di bawah itu merupakan siswa muslim yang sedang melakukan sholat duha bersama. Lalu penerapan persatuan dan kesatuan yang kedua yaitu dengan mengadakan upacara dan lomba dalam memperingati
HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.